hadir pada pagi ini. Apapun keberadaan kami pada pagi ini, Engkaulah Tuhan yang memenuhi hidup kami. Hadirat-Mu cukup bagi kami pagi ini. Hadirat-Mu yang memuaskan dan menyembuhkan, memulihkan dan menguatkan kami jemaat-Mu pagi ini. Kami percaya Engkau ada bersama kami pagi ini, karena Engkau saja yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Disembah Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Semua kami berkatakan, Engkau layak dipuji. Kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu akan mengubahkan kami, akan membuat kami Tuhan semakin serupa dengan Engkau, memiliki pengajaran daripada Engkau, dan kami diam di kaki-Mu Tuhan, mendengar baik-baik perkataan-Mu, karena kami Tuhan mau dan rindu untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus, pengurapan-Mu yang memenuhi aku. Ketika aku berbicara di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini, kuasa-Mu Tuhan yang memenuhi hidupku, sehingga perkataan-perkataan ilahi yang sudah Tuhan inginkan untuk disampaikan saat ini keluar dan mengalir dari hamba-Mu ini. Bungkus aku dengan darah Yesus dan sembunyikan aku di balik salib-Mu Tuhan, supaya Engkau yang tampak dan dimuliakan, dan aku semakin kecil, Kau semakin besar. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu memenuhi tempat ini dan memenuhi saudara-saudaraku di sini, mengajari kami dengan leluasa karena pekerjaan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Kita bersyukur kita sudah masuk minggu ke berapa ya? Ketiga dalam bulan ini, dan kita percaya saudaraku, hari lepas hari kayaknya berlalu begitu cepat saudara. Bahkan seolah-olah selama tahun 2020 ini kita sedang dipenuhi dengan satu keadaan, yaitu pandemi Corona 19 saudaraku ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Kita akan memasuki bulan depan, sudah bulan Desember, dan kita tahu kita bisa mengukur saudaraku saat ini seberapa besar juga pengenalan kita, cinta kita, percaya kita kepada Tuhan. Kita akan mengukur itu dan kita bisa tahu lebih dalam lagi bagaimana keinginan hati Tuhan, apakah aku ini benar-benar sudah semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Saya suka sekali untuk memberi pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan, bahwa mengatakan bahwa benar-benar ini adalah Alkitab kita dan kita memang hidup harus seperti yang dikatakannya. Mari kita katakan pengakuan ini dengan jelas, dengan gampang di dalam nama Tuhan Yesus. 3, 2, 1. Ini Alkitabku, aku hidup seperti yang dikatakannya.
Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya. Pada hari ini aku akan diajar firman Tuhan. Firman yang luar biasa. Firman yang berkuasa. Firman yang dahsyat. Aku berani mengaku, hatiku siap dan pikiranku menerimanya. Aku percaya aku tidak seperti yang dulu lagi. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudaraku. Kita akan mendengar firman Tuhan saat ini tentang satu kisah sebenarnya. Satu kisah dari seorang wanita juga yang ada di dalam Alkitab. Kalau waktu firman Tuhan sebelumnya saya mengajar tentang kitab Esther, saudaraku, dia juga seorang perempuan yang berani, yang menaruhkan hatinya karena cintanya kepada Tuhan. Hari ini juga kita akan belajar dari kehidupan Marta dan Maria, saudaraku. Kita bisa tahu bagaimana hari-hari ini semakin dipacu dengan satu keadaan yang membuat kita seringkali seperti memaksa kita. Keadaan dunia ini yang dikatakan semakin susah di dalam ekonomi, bahkan di dalam kasih yang semakin dingin, terus juga dihadapkan dengan keadaan yang semakin tidak jelas ke depan ini, prediksi sana, prediksi sini, itu banyak membuat bahkan gereja Tuhan stuck, saudaraku. Artinya gereja Tuhan pun tidak punya pegangan, kadang-kadang tidak punya pegangan. Tapi kita mau, saudaraku, hari ini mata kita dicelikkan, hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Sebenarnya mau seperti apa kita ini? Apa yang Tuhan inginkan sebenarnya dari kehidupan kita? Di dalam Kolose 3 ayat 1-4, Pastor Daniel membuat warta jemaat, saudaraku, dikatakan di situ bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Saudaraku, ada perkataan yang begitu indah di situ. Dikatakan carilah perkara yang di atas. Mungkin kita akan bertanya, perkara macam mana ini yang di atas ini? Apakah hanya sekedar aku ke gereja? Atau apakah aku sekedar pokoknya aku terdaftar sebagai pelayan? Atau aku terdaftar sebagai pemimpin? Atau aku terdaftar sebagai jemaat? Apakah itu yang dimaksudkan, saudaraku, mencari perkara yang di atas? Saudara, kita akan belajar satu kisah, saudara. Karena semua saya percaya sekali, hidup ini sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh akal budi dan cara berpikir kita. Setiap manusia itu dikendalikan oleh akal budi dan pikirannya, saudara ya. Mana yang penting bagi kita sangat ditentukan dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin saudara pasti setuju dengan itu ya. Jadi apa yang penting bagi kita itu pasti ditentukan dengan pikiran kita. Bila pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal duniawi, keinginan duniawi, cinta akan dunia ini, pasti atau yang setara dengannya, pasti kita akan memandang kehidupan ini dengan ukuran duniawi. Itu tidak akan bergeser dari situ. Apa yang kita pikirkan, apa yang apa yang memenuhi pikiran kita, saudaraku, itulah yang sering kita lakukan. Karena sebuah tindakan yang kita lakukan atau sesuatu yang kita kerjakan itu bisa menunjukkan apakah kita betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan percaya kepada Dia. Itu tidak bisa dipungkiri, sekalipun memang ada orang yang pura-pura, saudaraku ya, pura-pura berani, pura-pura percaya, pura-pura sungguh-sungguh. Ya, lawan sungguh-sungguh saya katakan waktu itu pura-pura. Bukan tidak sungguh-sungguh, pura-pura sungguh-sungguh. Itu lawan dari sungguh-sungguh. Tapi hari ini kita mau belajar, saudaraku. Sesuatu yang dikerjakan, tapi saya mau katakan pada hari ini, sesuatu yang dikerjakan dari hati yang tulus, ikhlas, karena rasa cinta dan kasihnya kepada Tuhan, karena rasa percayanya kepada Tuhan, hal ini yang tidak bisa dipungkiri pasti dia akan terus tumbuh.
Dia tidak akan stuck, saudaraku. Dia akan terus tumbuh, dia akan bertahan pada masa sulit pun bahkan. Dia akan bertahan dan dia akan menghasilkan hal-hal yang buah-buah yang luar biasa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak bisa dibohongi, saudara. Dia akan melahirkan buah-buah rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak akan berhenti dengan keadaan, dia tidak akan bergeser hatinya dengan percaya kepada perkataan Tuhan, dan dia tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun juga. Kita bersyukur bahwa kita semua adalah sudah menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Kita sudah dipilih, dikatakan di dalam Kolose tadi. Kita ini katanya sebab kita telah mati, hidup kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi hidup kita ini sebenarnya yang kita hidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang sudah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Kita ada di dunia ini, Tuhan mau kita, makanya dikatakan sekalipun kita masih ada di dunia ini, kita harus berpikir, kita harus mencari perkara yang di atas, saudaraku. Jadi, gimana sih maksudnya perkara yang di atas ini? Mari kita sama-sama buka. Di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, kita akan belajar tentang kehidupan Marta dan Maria. Saya percaya saudaraku semua di sini pasti tahulah siapa Marta, Maria. Di sekolah minggu, baca Alkitab di rumah mungkin sudah pernah membaca itu. Tapi coba kita belajar lebih dalam lagi. Apa maksud dari inti pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam ini. Mari kita sama-sama buka. Firman Tuhan Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini bicara tentang Marta dan Maria. Semua kita sudah pernah mendengar kisah ini. Kita sama-sama baca aja ya saudara ya. Mari kita baca sama-sama. Ayat 38 sampai 42 kita semua sama-sama membaca. 3, 2, 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ini kisah singkat aja saudaraku di sini, tapi ini dimulai, bisa kita melihat satu keadaan yang ini masih mulai. Kehidupan Marta dimulai di sini, Marta dan Maria. Dan dari akhirnya nanti dalam perjalanannya kita bisa melihat bagaimana ya saudaraku ya. Nah, lihat kalau kita lihat dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini, Tuhan tidak mengecam sesungguhnya apa yang mereka kerjakan. Tapi Tuhan melihat hati saudaraku. Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Dia melihat hati. Sesungguhnya tindakan Marta dan Maria itu semua bersumber dari hatinya. Itu tadi yang saya katakan bahwa bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu semua bersumber dari hati kita, dari akal budi kita. Bagaimana kita juga dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Itu tadi yang dikatakan di awal ya saudaraku ya. Nah, semua itu ditentukan dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia tersimpan di dalam hatinya. Itu nih yang nampak, dan itu terjadi kepada Marta dan Maria, saudaraku ya. Pada waktu itu tindakan Marta ini benar-benar dilihat oleh Tuhan. Tuhan hadir di situ pada saat itu. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan
kehadiran Tuhan pada saat itu, dia sedang mengajarkan. Dia sedang mengajarkan perkataan-perkataan yang membangun orang-orang pada saat itu. Tapi kita boleh melihat di sini, Marta ini selalu memang orangnya, mungkin saya kasih bocorannya sedikit ya. Dia sering orang yang tidak tepat waktu. Maksudnya begini saudaraku. Marta ini selalu pada saat dia harus berserah, dia berusaha mati-matian untuk bekerja. Jadi sebenarnya pada saat itu dia kan Tuhan sedang mengajar, jarang-jarang loh Tuhan bisa mengajar pada saat itu. Harusnya dia berserah, tapi dia bekerja mati-matian. Dia sibuk. Ya samalah, seringkali kita begitu ya saudaraku ya. Pada saat sebenarnya keadaan kita harus berserah, tapi kita lebih sibuk dengan hal lain. Kita lebih sibuk dengan perkara lain. Bagaimana nih? Ini bagaimana? Ini gimana? Saudara, saya mau katakan, pada saat kita berserah, berserah aja. Tapi itu yang terjadi. Marta ini begitu. Pada saat dia sebenarnya harus berserah duduk di kaki Tuhan, dia sibuk melakukan hal lain. Tapi ada juga lucunya. Nanti kita teruskan lagi tentang bagaimana kebangkitan Lazarus. Ketika Lazarus mati, saudaraku. Lazarus mati dikatakan. Lazarus meninggal. Marta ini pasrah. Dia tidak berusaha mati-matian. Dianya pasrah, ya. Udah mati dia Tuhan. Hanya begitu saja. Terus Tuhan katakan sesuatu, nanti kita akan bahas itu saudaraku ya. Jadi ada satu sikap sebenarnya, ini bocorannya. Pada saat sebenarnya harus berusaha, apalah yang harus dia tunjukkan dari sikap dia, dari keadaan dia. Untuk membuat Tuhan iba gitu ya. Dia malah menyerah aja. Dia biasa-biasa saja. Ini yang saya katakan bahwa kadang-kadang orangnya nggak tepat waktu. Seperti tertinggal. Kalau firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 1 dikatakan, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Bahasa sehari-harinya begini saudaraku. Oleh karena itu, karena janji untuk memasuki ujiannya masih berlaku, marilah berhati-hati agar tidak ada di antara kamu yang ditemukan telah gagal mendapatkannya. Artinya di dalam hidup ini ternyata kita bisa ketinggalan. Kita bisa gagal untuk mengerti maksud Tuhan. Kita bisa tidak menangkap dia, menangkap keinginan dia. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita ini ternyata sudah ketinggalan. Kita sudah kehilangan maksud Tuhan di dalam semua keadaan saudara. Itu yang sangat disayangkan. Nah Marta, dia mengalami perkara itu. Pasti kalau ditanya, saudara mau jadi Marta atau Maria? Coba jawab. Hah? Mau jadi Marta atau Maria? Pasti jawab banyak Maria. Karena Maria mungkin udah tahu ujungnya ya saudaraku ya. Ada perkataan Tuhan bilang. Di perkataan Tuhan karena sudah bilang jelas sekali di ayat terakhirnya. Itu sangat kunci dari ayat ini. Dikatakan bahwa Maria dia sudah, tetapi hanya satu yang penting. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada satu perkara yang kekal sampai kesudahannya. Ada satu keadaan yang membuat itu Tuhan katakan itu kekal sampai ke ujungnya saudaraku. Ada satu yang penting dikatakan, yaitu apa? Yaitu apa? Ketika kita mencari perkara yang di atas saudaraku. Kita mau duduk belajar firman Tuhan. Kita belajar ketika kita mau mendengar pengajaran firman Tuhan. Itu adalah hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Itu tidak berubah sampai hari ini saudaraku. Lihat, semua pasti kalau ditanya, semua pasti ingin kayak Maria. Apa Marta nggak penting orang kayak Marta? Ya kayak ginilah.
Saya khotbah, ada yang sediain minum, ada yang sediain kue nanti, ada yang menyediakan untuk asar semua. Itu juga penting kan? Tapi dikatakan apa artinya pengajaran ini? Mari kita sama-sama bahas saudaraku. Kalau ditanya tadi semua mau jadi Marta, tapi gampang nggak jadi Maria? Semua mau jadi Maria, gampang nggak jadi Maria? Hah? Gampang nggak? Siapa yang jawab gampang? Ayolah angkat tangannya. Siapa yang jawab gampang jadi Maria? Nggak ada yang jawab. Siapa yang jawab susah jadi Maria? Semua nggak ada. Gimana ini? Gimana jemaat yang luar biasa ini? Gampang nggak jadi Maria? Susah. Siapa yang menjawab susah? Angkat tangannya coba. Masih ada yang belum angkat tangan, berarti kau bilang gampang. Setuju? Siapa yang tadi tidak angkat tangan? Nggak mau juga mengaku. Gampang Pak? Susah. Puji Tuhan saudaraku. Lihat, apa kisah ini sebenarnya yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Lihat saudaraku, Tuhan ingin kita mendengar pengajarannya tidak setengah-setengah. Tuhan ingin kita mendengar pengajarannya secara utuh. Dan pengajarannya itu menjadi kerinduan hati kita, saudara. Itu yang Tuhan inginkan dari kisah ini. Marta, dia mendengar tentang firman Tuhan. Dia dengar pengajaran firman Tuhan. Tapi dia tidak fokus. Dia tidak memprioritaskan itu menjadi hal yang utama. Dia hanya mendengar setengah-setengah. Sehingga orang yang hanya tahu setengah-setengah firman Tuhan, seringkali yang lebih banyak protesnya, kritiknya, ketidakpuasannya. Dengar baik-baik jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan, kebenarannya secara utuh. Karena itu jangan setengah-setengah. Maria mendengar firman Tuhan sepenuhnya dan terus menerus. Nggak bisa hari ini aku hidup secara duniawi, besok aku hidup secara surgawi. Tidak bisa saudaraku. Kehidupan di dalam Kristus, orang yang sudah dipisahkan, manusia yang sudah dipisahkan dari dosa dan menyatu dengan Kristus saudaraku. Saking Bapa mengasihi kita saudaraku. Dia melihat Kristus yang ada di dalam kita sesungguhnya. Dan dia mau kita utuh mengenal dia. Kita mendengar firman Tuhan secara utuh dan terus menerus. Karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Dia lihat hati saudaraku. Kalau mungkin bisa dilakukan secara penelitian, mungkin orang Kristen pun bisa memasuki 90% saat ini tidak menjadi seperti Maria, saudaraku. Karena banyak sekali justru saat ini kekristenan itu hanya sebagai atribut saja. Kekristenan itu hanya sebagai ya ikut Tuhan kalau sempat saja. Kalau ketika kebutuhanku sudah terpenuhi, ketika ketika sandang panganku terjamin, ketika aku lepas dari masalahku, mungkin disitulah aku baru bisa sepenuhnya belajar firman Tuhan, sepenuhnya mengikut Kristus. Tapi hari ini kita belajar, saudaraku, mengikut Yesus yang dibutuhkan tidak setengah-setengah, tidak juga pura-pura, saudaraku. Dia mau kita bukan hanya sekedar masuk surga saja. Kalau masuk surga saja bisa dikatakan gampang akhirnya ya, digampangkan. Terima Yesus, akui dosamu, undang dia masuk ke dalam hati kita, dan nama kita tercatat dalam surga. Tapi sedikit sekali orang yang mau bayar harga untuk mengikut Yesus, untuk mengasihi Yesus, untuk percaya kepada Dia sesungguhnya.
Kekristenan sekarang ini sudah mulai pudar, saudaraku, arti dari sesungguhnya yang Tuhan Yesus maksud. Tapi dikatakan di sini, Maria melakukan yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Dia tahu cara mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia mendengar firman Tuhan tidak setengah-setengah. Dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, saudaraku. Karena cintanya itu akan nampak kemudian. Kenapa peristiwa ini ditulis, saudaraku? Karena sesungguhnya setiap manusia pada akhirnya pasti akan mengalami masalah. Betul nggak, saudaraku? Maria dan Marta juga masuk di dalam hal ini. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Tapi seringkali masalah itu menghambat kita untuk kita terus percaya dan mengasihi Dia. Untuk kita tetap duduk di kakinya, mendengar Dia, berdiam diri di hadapannya. Sampai aku mendapatkan jawaban daripadamu, Tuhan. Tapi orang lebih sibuk ketika punya masalah. Dia lebih sibuk cari-cari solusi. Siapakah pada saat pandemi ini yang lebih sibuk untuk melakukan hal-hal yang lain? Apa itu corona? Bagaimana untuk menghindarinya? Apa itu? Mungkin lebih banyak belajar itu daripada duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan apa maksud Tuhan dari semuanya ini. Di mana gereja Tuhan, saudaraku, saat ini? Tapi Tuhan mau kita benar-benar hidup seperti yang Tuhan, pikiran Tuhan. Mencari perkara yang di atas. Setelah Tuhan Yesus mengajar, saudaraku, Marta hanya mendengar sebagian-sebagian, Maria mendengar seluruhnya. Setelah semuanya itu terjadi, Tuhan mereka membawa kembali pada sebuah peristiwa. Di sini kita juga bisa melihat dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 39. Secara utuh saudara boleh baca di rumah nanti. Tapi saya mau kasih gambaran. Yohanes 11 itu bicara tentang kebangkitan Lazarus. Saudara, Maria dan Marta ini punya saudara laki-laki satu-satunya yang bernama Lazarus, saudara. Pasti mereka sangat sayang kepada saudaranya ini, karena itu saudaranya satu-satunya, saudaranya laki-laki satu-satunya. Mereka sangat sayang kepada Lazarus. Mereka masuk dalam keadaan itu. Dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 39, waktu itu dikatakan bagaimana Lazarus ini pada suatu hari dia sakit. Pastilah Maria dan Marta susah. Setuju, saudaraku? Sakitnya sakit keras, saudara. Terus kedua-duanya sama-sama. Mereka sama-sama. Ketika melihat keadaan ini, mereka sama-sama mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, orang yang kau kasihi sakit. Pasti itu sedih, saudaraku, ya. Dia memberitakan satu kabar, sama-sama Maria dan Marta, sama-sama mengirim kabar kepada Yesus. Sakit. Terus, tapi karena Tuhan Yesus tidak dekat dengan mereka pada saat itu, ayat 4 dikatakan, waktu Tuhan mendengar tentang kabar itu, Tuhan Yesus hanya katakan bahwa penyakit itu tidak akan mematikan. Bahkan dikatakan dia sengaja tinggal 2 hari lagi di mana ia berada. Dan apa yang terjadi? Kemudian Lazarus mati, saudaraku. Lazarus mati, pasti mereka bingung. Betul nggak? Ini peristiwa yang berat bagi mereka, saudaraku. Karena tidak dipungkiri, peristiwa yang berat bagi manusia itu adalah kematian, saudaraku. Kadang-kadang harta bisa dicari, ya saudaraku, ya. Bisa diganti. Tapi ketika kita kehilangan seseorang dalam kematian, dia tidak tergantikan, ya saudaraku, ya. Dia sudah ini. Dan pastilah Marta dan Maria saat itu sangat sedih. Mereka kehilangan, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus memang sengaja tinggal 2 hari lagi. Tuhan tidak datang pada saat itu. Karena di sini sesungguhnya kalau kita mau merenungkan, kok gitu ya. Tapi sekali lagi kita mau katakan, Tuhan mau membawa orang-orang yang dikasihinya masuk dalam pikirannya. Bukan pikiran kita, tapi pikiran Tuhan.
Ketika Lazarus sudah mati, saudaraku, yang namanya Marta ini, saudaraku, dia tetap cari kesibukan. Ya biasalah ya, ada orang bilang kalau sudah meninggal, maksudnya keadaan itu dia cari kesibukan aja. Atau misalnya dia inilah, daripada aku suntuk, daripada aku susah, aku carilah kesibukan apa aja biar aku lupa itu, biar aku lupa. Marta juga begitu, saudaraku. Tapi Maria, saudaraku, apa yang dikerjakan Maria? Dia nangis terus. Dia menantikan Yesus, saudaraku. Dia di rumah saja. Bahkan orang datang menghibur mereka, saudaraku. Karena Maria ini memang nangis terus, saudaraku. Dia rasa kehilangan saudaranya Lazarus. Dan saat dia kehilangan itu, dia hanya menantikan Yesus, saudaraku. Marta sibuk, saudara. Marta masih sibuk. Sehingga waktu ayat 20, setelah 2 hari dikatakan, Yesus datang. Ayat 20, masih dikatakan Maria masih tinggal di rumah. Tapi Marta langsung ngejar Yesus, menemui Yesus. Ayat 21, mari kita sama-sama buka ya biar lebih jelas. Ayat 21. Yohanes 11 ayat 21. Lihat saudaraku, di sini perbedaannya terlalu kelihatan. Tapi nggak apa-apa, kita mau belajar sungguh-sungguh untuk ini. Yohanes 11 ayat 21 ya saudara ya. Waktu ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang dari ayat 20, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maria masih nangis, saudaraku. Terus maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lihat saudara, Marta langsung tegur Tuhan karena Marta merasa dia seorang yang sudah berbuat banyak kepada Tuhan. Dia berani ngomel, dia berani kecewa pada Tuhan karena sebenarnya dia merasa sudah berbuat banyak. Karena itu dilanjutkan lagi. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu katanya, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Apa yang terjadi, saudaraku, dari ayat ini? Jawab, aku tahu itu, saudaraku. Dia tahu sepotong-sepotong cuman firman Tuhan. Dia merasa tahu. Ya aku tahu. Seringkali orang yang merasa sok tahu, saudaraku, sebenarnya tidak tahu apa-apa. Lihat, di ayat 22 jelas sekali katakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu. Aku tahu. Pasti orang begini, saudaraku, seringkali ini tipe orang yang suka berbantah-bantah ya saudaraku, yang merasa tahu. Tapi jawab Yesus, lihat jawab Yesus. Bukankah saudaraku, ayat 23 ya. Ini angin kencang sekali jadi agak terbalik-balik. Kata Yesus kepada Marta, ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu, lihat sekali lagi, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Terus jawab Yesus lagi, karena dia tahu hati Marta ini sebenarnya gak percaya sama dia. Orang yang gak percaya itu seringkali bilang, aku tahu itu. Masih diinikan begini. Ya, siapa yang nggak tahu? Aku pun tahunya itu. Sering saudara dengar itu di dalam gereja Tuhan. Udah tahunya aku itu. Firman Tuhan disampaikan. Iya, kita juga udah tahu itu. Bukan hanya kau yang tahu. Tapi kan harus begini. Nah, itu dia saudaraku. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhirnya. Yesus masih jawab dia, karena Yesus sebenarnya mau mengorek hatinya, saudaraku. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Lihat, kan Tuhan tahu dia tidak percaya sebenarnya, maka dia tahu sepotong-sepotong. Dia dengar pengajaran Tuhan itu hanya sepotong-sepotong, saudaraku. Dia tidak utuh mendengar pengajaran tentang Tuhan. Dia tidak seorang yang sungguh-sungguh mau duduk di kaki Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan. Dia sibuk dengan pikirannya, dia sibuk dengan kesibukannya, saudaraku. Kemudian dia 7 jawabkan, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah, sesudah berkata demikian, dia pergi, saudaraku ya. Dia pergi, ayat 20, dikatakan dia langsung pergi, saudaraku. Ayat 32, saudaraku, apa yang dikatakan? Kemudian dia kasih tahu ke Marta ya, ayat 30. Mendengar itu ayat 29 dia kasih tahu Maria, Yesus sudah datang gitu. Dia bangkit, dia pergi mendapatkan Yesus. Mendengar ayat 29 dikatakan, mendengar itu, waktu dia beritahu Marta, waktu dia beritahu kepada Marta, waktu dia memanggil saudaranya Maria, berbisik pada guru ada di sana, dia memanggil engkau, katanya gitu kan ya. Setelah Yesus bicara sama dia, terus berikutnya dikatakan, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Lihat, tapi Yesus saat itu belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Nah, itulah si Marta ini ya, saudaraku ya, lincah kali dia, saudaraku ya. Dia sudah pergi duluan. Udah gitu, dia sibuk-sibuk, padahal dia baru bersoal jawab sama Tuhan Yesus gitu ya. Tapi dia tidak mengoreksi hatinya, dia terus langsung pergi. Dia kejar, Yesus belum sampai, tapi dia langsung bisikkan ke Maria, Yesus sudah datang dan kau dicari gitu loh ya, ceritanya gitu ya, saudaraku ya. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan tahu hati kita. Dia melihat hati setiap kita. Ayat 32, ketika Maria ketemu dengan Tuhan Yesus dan melihat dia, apa yang dilakukannya, saudaraku? Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataan yang sama enggak dengan yang dikatakan Marta? Sama, tapi sikapnya berbeda. Hatinya berbeda, saudaraku. Dia langsung tersungkur. Dia hanya dengar dan dengar tentang Yesus, saudaraku. Sampai dia bertemu dengan Yesus, yang dia lakukan, dia tersungkur, saudaraku. Dia merasa tidak sok tahu, saudara. Dia merasa tidak ada apa-apanya, dia sudah belajar, terbiasa mengasihi Tuhan dan percaya kepada Dia. Itu nyata dari perbuatannya. Dia hanya dia dengar tentang Yesus. Dia dengar tentang pekerjaan Yesus. Dia dengar siapa Yesus. Dia belajar tentang Yesus. Dan ketika dia punya kesempatan, dia bertemu Yesus, dia tersungkur, saudaraku. Beda sekali dengan hatinya Marta. Dia tersungkur, kata-katanya sama, tapi makna dan nadanya berbeda, saudaraku. Itu tidak bisa dipungkiri. Perbuatan kita seringkali kelihatan dari sikap kita dan kelakuan kita. Lihat, dia tersungkur. Maria seorang yang merasa seorang yang tidak melakukan apa-apa. Dia merasa, aku ini tidak ada apa-apanya. Aku hanya punya Tuhan Yesus yang aku percaya. Dia tahu dialah Mesias yang diutus oleh Allah. Dia tersungkur, saudaraku. Karena dia tahu kalau kematian sudah terjadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak sok tahu, saudaraku. Hanya dia berharap, dengar dan dengaran akan Tuhan saja. Maria hanya minta belas kasihan Yesus. Kata-katanya tadi sama, tapi maknanya dan nadanya sangat berbeda. Ayat 33, saudaraku.
Kalau terhadap Marta, Yesus hanya berkata tadi kan, saudaramu akan bangkit. Dia hanya jawab gitu. Tetapi terhadap Maria, apa yang Tuhan Yesus katakan? Kepada Maria, dia langsung mengatakan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi datang bersama, dia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Lihat saudaraku, indah sekali. Tuhan langsung mau bertindak pada orang yang dia tahu mengasihi dia dan percaya kepada dia. Dia tidak tunggu-tunggu lagi. Dia tidak mau terlalu banyak berdebat sama orang yang sok tahu, saudaraku. Dia langsung bertindak, melakukan satu tindakan. Kembali sampai ayat 39. Dia ditanya kemana dia dibaringkan. Langsung Yesus bertindak. Ayat 39 lihat. Waktu Yesus berkata, lihat saudaraku, angkat batu itu. Ya kan, Yesus sudah bertindak nih kan, angkat batu itu. Kembali lagi si Marta sok tahu ini bilang apa saudaraku? Dia jawab, apa dijawabnya? Dia sudah berbau. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Sampai Yesus tegur Marta, saudaraku. Dikatakan, bukankah sudah dikatakan kepadamu, jika kamu percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Lihat saudara, Tuhan tegas di sini. Bukankah sudah dikatakan kepadamu, jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, itulah hati Tuhan saudaraku. Kepada kita jemaatnya, orang-orang yang sudah ditebusnya. Dia mau kita memiliki kasih yang tidak pura-pura kepada dia. Dan percaya penuh kepada dia saudaraku. Tuhan tegur keras Marta saudaraku. Pada saat itu, tapi Maria diam saja. Jadi saudaraku, Lazarus itu dibangkitkan oleh karena Yesus sesungguhnya melihat iman Maria. Dan dia mau namanya dimuliakan. Karena satu pengajaran yang bisa kita pegang. Kalau kita percaya, kita mengasihi Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti tidak tahan untuk betul-betul memberkati kita. Untuk menjawab kerinduan kita. Untuk melepaskan kita dari masalah kita. Untuk membawa kita kepada pikiran Kristus. Untuk membawa kita memikirkan perkara yang di atas. Kemudian apa yang terjadi saudaraku? Setelah peristiwa itu terjadi, saudara bisa lihat apa yang terjadi. Dalam Yohanes 12 dilanjutkan. Apa yang terjadi? Nanti saudara baca saja. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Maria dan Marta, dua orang ini bersuka cita. Pasti ya saudaraku ya. Dia mengalami bagaimana Lazarus dibangkitkan. Maria dan Marta sama-sama bersuka cita. Dua-duanya melayani Yesus juga. Tapi lihat sekali lagi. Di dalam ayat itu dikatakan lagi. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang turut makan bersama dengan Yesus adalah Lazarus. Kembali lagi memang si Marta ini melayani. Dia ada berubah nggak dia? Ada nggak saudara baca perubahannya? Dia melayani. Tapi dia berubah sedikit ya saudaraku. Di situ dia tidak lagi bersungut. Enggak ngomel lagi, enggak ngeluh lagi. Kalau waktu sebelumnya, waktu dia melayani, Yesus suruh si Marta itu menolong aku. Kok aku dibiarinnya begini? Ngedumel, hatinya ngedumel. Tapi di kisah ini tidak lagi dia ngedumel. Tapi dia terus melayani saudaraku. Tapi Maria berubah banyak. Apa yang terjadi? Karena apa saudara? Dari kisah ini kita baca,
Maria mengambil hartanya, seluruh miliknya, seluruh simpanannya, dia persembahkan kepada Yesus. Dia korbankan segalanya bagi Yesus. Dia merendahkan diri di hadapan Yesus. Dia memberi banyak kepada Yesus. Dia memberi tidak sedikit-sedikit. Dia memberikan seantero hidupnya. Bahkan rambutnya yang adalah mahkotanya pada saat itu sesungguhnya. Ya saudaraku ya, rambut itu mahkota bagi seorang wanita. Ya, wanita Yahudi, sehingga karena rambut itu mahkota, itu nggak boleh dipotong biasanya, panjang rambut orang Yahudi. Tapi ketika dia menikah, dia harus tampil untuk suaminya saja, sehingga mereka sering dibotakin, saudaraku. Itu tradisi Yahudi. Tapi dia mengorbankan semuanya itu. Dia buat rambutnya dengan minyak yang mahal untuk membersihkan kaki Yesus, saudaraku. Satu teladan yang luar biasa. Bagaimana hati yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan, itu akan nampak dari sikap kita. Mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Memiliki prioritas yang utama, semua untuk Yesus. Saudara, terlalu banyak alasan pada orang-orang Kristen, orang-orang bahkan yang sudah ditebus oleh Tuhan saat ini, untuk kita merasa lebih penting mengerjakan hal-hal duniawi. Saya tidak katakan bahwa bekerja tidak perlu, saudaraku. Bahwa kau berbisnis itu tidak perlu. Bahwa kau menjaga anakmu itu tidak perlu. Bahwa memasak di rumah itu tidak perlu. Saya tidak katakan itu dan tidak sedang katakan itu. Tapi ada saatnya, sesungguhnya kau harus masuk, mau belajar, mengutamakan Tuhan, memikirkan perkara yang di atas dengan engkau melayani Dia dengan hatimu, saudaraku. Kau berdoa, kau memilih jualan atau kau memilih ibadah. Di dalam ibadah engkau, saudaraku, mendapat pengajaran tentang Kristus. Di dalam doa engkau mendengar pengajaran tentang Kristus. Yang tidak mungkin setiap saat kita lakukan. Tapi seringkali orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan itu merasa tidak begitu penting. Aku lebih penting memiliki uang yang banyak. Gampang itu mengikut Tuhan kalau semua ini sudah beres. Saudara, lihat, Tuhan tidak tahu pergumulan kita. Tuhan bukan tidak mengerti hati setiap kita, tapi Dia melihat hati kita, saudaraku. Ketika engkau mengorbankan waktumu untuk melayani Tuhan, ketika engkau mengorbankan waktumu untuk sesuatu di mana engkau mendapatkan pengajaran tentang Yesus Tuhan, itu adalah perkara yang di atas. Seperti Maria yang mengutamakan perkara itu, saudaraku. Karena dia tahu, dia percaya kepada Tuhan pasti. Kita kadang-kadang berkata, bagaimanalah anak-anakku kalau tidak kuinikan. Aku tidak bisa doa, tidak bisa aku ikut pelayanan-pelayanan. Anakku inilah dulu. Saudara, apa Tuhan tidak tahu cara menjaga anak kita, saudaraku? Tuhan sangat mengerti. Dia ahlinya untuk menetapkan anak kita menjadi yang Dia mau, saudaraku. Tapi Dia mau hati kita. Kita persembahkan, prioritas kita adalah untuk mendengar tentang Dia. Pengajarannya itu aku butuhkan dalam hidupku. Karena Tuhan punya cara yang paling jitu untuk mengembalikan hari-hari yang hilang. Mengembalikan hal-hal yang hilang di dalam kehidupan kita. Dia ahlinya, saudaraku. Lihat, Maria memegang sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Kasihmu kepada Tuhan, percayamu kepada Tuhan, pengorbananmu, hidupmu yang kau persembahkan kepada Tuhan, itu tidak akan pernah diambil daripadamu. Harta semuanya akan tinggal, saudaraku. Apapun yang namanya menjadi pikiran kita saat ini, pekerjaan itu akan tinggal, saudaraku. Apa? Sebut semuanya, itu akan tinggal. Itu semua akan tinggal.
Tapi satu yang tidak akan pernah diambil daripada kita, yaitu kasih kita dan percaya kita kepada Dia yang penuh, saudaraku, yang mengutamakan Dia. Dia menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Itu yang paling utama. Itu yang tidak akan pernah diambil sampai pada kesudahan zaman ini. Itu tetap ada bersama dengan kita, saudaraku. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia tahu siapa kita. Dia sudah mengenal kita. Dia sudah membentuk kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia berurusan dengan kita. Dan Dia tidak meninggalkan kita sedetik pun. Ada cara Tuhan untuk menggantikan semuanya itu. Ketika engkau harus tinggalkan beberapa saat anakmu, ketika engkau pergi berdoa, kau melayani orang lain, kau beribadah, saudaraku, karena kasihmu dan percayamu kepada Dia, lihat, Tuhan tidak akan biarkan itu. Tidak. Ketika engkau mencari perkara yang di atas, kau menganggap Tuhan itu, pengajaran akan Tuhan itu lebih penting dari segalanya, pekerjaanmu pun akan disempurnakan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudaraku. Mari, saudaraku, hari ini kita melihat bagaimana Maria, dia mempersembahkan seluruh yang dia punya, yaitu yang ada pada dia. Karena dia memang sudah menghidupi itu. Dia sudah dengar firman Tuhan, dia suka mendengar pengajaran dan tidak setengah-setengah. Dia berdiam diri, dia tidak sok tahu di hadapan Tuhan, ya. Dia tidak menjadi orang yang sok tahu. Orang sok tahu seringkali banyak ngomong, saudaraku, merasa hebat, merasa lebih cocok kritikannya. Tidak, saudara, itu tidak tahu apa-apa orang seperti itu. Bahkan kita apa? Diam, dengar Tuhan, dengar. Apalagi Tuhan mau, apalagi dia bersyukur kepada Tuhan. Dan dia tersungkur di kaki Tuhan karena dia tahu dia tidak ada apa-apanya. Apa yang dia banggakan, saudaraku? Kalau dia punya saat ini, kita punya jabatan atau kita punya uang, kita punya harta, kita punya baju, semuanya itu akan tinggal, saudaraku. Yang tidak pernah tinggal, yaitu kasih dan percaya kita, saudara. Dia korbankan harga dirinya, dia cuci kaki Yesus dengan rambut, dengan minyak yang mahal, saudara. Tidak banyak, saudaraku, yang menjadi Maria. Karena dia rela mengorbankan segala-galanya bagi Tuhan. Saudara dan saya, apakah kita seperti Marta atau Maria saat ini? Apakah kita sudah mengorbankan segala-galanya dalam hidup kita bagi Tuhan? Menganggap Dia lebih penting dari segala yang ada. Memikirkan perkara yang di atas. Suka dan tidak pura-pura, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau. Karena semua orang pasti punya masalah, punya keinginan, betul saudaraku? Pasti semua orang punya kerinduan. Tapi mampukah kita memberikan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Jawab di hati kita masing-masing, saudaraku. Betapa pentingnya untuk kita mengetahui prioritas dalam hidup kita. Standar kita adalah menjadi serupa dengan Yesus, saudaraku. Standar kita bukan dunia ini. Bukan ketika kita punya uang banyak, ketika kita punya rumah besar, ketika kita punya mobil banyak, itulah yang berhasil. Tidak, saudaraku. Standar kita adalah menjadi semakin serupa dengan Yesus, saudara. Itulah standar hidup kita. Bukan saya katakan uang tidak penting, uang juga digunakan untuk sesuatu pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan mau hati kita yang utama. Dia mau betul-betul hati kita yang memprioritaskan Dia dalam hidup kita. Hati Maria sungguh mengasihi Yesus dan sangat percaya kepadanya. Karena apa? Karena dia tidak setengah-setengah mendengar firman Tuhan. Dia memiliki pikiran Yesus bahwa Yesus lebih penting dan lebih utama dari semua yang ada di dunia ini. Sehingga Maria mengalami kepenuhan Kristus. Pikiran-pikiran dan hatinya dipenuhi oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yesus katakan, saudaraku, sekali lagi saya katakan, Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
Sementara Marta dikatakan dia hidup dengan kekhawatiran, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, kita akan disusahkan oleh dunia ini. Kita akan banyak khawatirnya. Bagaimana membayar cicilan? Bagaimana anakku nanti bisa sekolah enggak? Bagaimana nanti kalau dia sakit? Bagaimana kalau aku begini? Bagaimana nanti kalau bapak kami tiba-tiba ini sakit? Bagaimana begini? Itulah pikiran begitu memenuhi orang-orang yang tidak mencari perkara yang di atas, saudaraku. Tapi ketika kita tahu kita membutuhkan memang semuanya itu. Kita butuh uang, kita butuh uang untuk belanja, mengasih makan anak-anak kita. Kita butuh uang untuk menyekolahkan anak kita. Kita butuh rumah untuk kita bisa berteduh. Kita butuh mobil, kita butuh motor untuk kita bisa jalan kemana Tuhan izinkan kita pergi, saudaraku. Tapi Dia mau, saudaraku, kita punya prioritas dalam hidup ini. Mengasihi Dia dan percaya kepada Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari kita datang pada Tuhan, saudaraku. Dia Tuhan yang hidup, Dia sangat mengasihi kita. Kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Dia tidak pernah, saudaraku, mengungkit-ungkit latar belakang kita. Kau kan dulu begini, kau kan dulu begini. Kau begini, kau orang yang begini. Kau berdosa, kau pendosa. Tidak, saudaraku. Ketika kita datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku Dia dengan hati kita datang kepada Dia. Saat itu juga dikatakan, Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita punya masalah, kita khawatir, kita mulai sesak hidup ini, susah hidup ini, begitu banyak pergumulan dan masalahku, begitu banyak keadaanku yang tidak bisa ku selesaikan. Saudaraku, Tuhan butuh hatimu, saudara. Tuhan butuh, kau membutuhkan semuanya itu. Kau membutuhkan jawaban doa. Kau membutuhkan kesegaran, kau membutuhkan jawaban, kau membutuhkan kelegaan, kau membutuhkan itu semuanya. Tapi ingatlah, jangan mengajar Tuhan. Jangan engkau merasa sudah banyak tahu dan sudah banyak melakukan suatu hal. Itu akan membuat kita menjadi sombong, saudaraku. Seringkali orang yang sudah merasa banyak berbuat, dia akan berani vokal bicara. Berani vokal untuk berkata-kata. Karena dia merasa dia sudah banyak berbuat. Tapi ketika kita rendah hati, kita merasa kita tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya sebagai seorang anak Tuhan yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Bagianku adalah memikirkan tentang Tuhan saja, tentang perkara yang di atas yang Tuhan mau. Ini hidupku Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik saja kepada Engkau. Enggak punya aku Tuhan banyak harta atau apapun juga. Tapi yang ku punya Tuhan ku berikan kepada Engkau. Ini hatiku Tuhan. Itulah persembahan yang harum, yang kudus dan yang berkenan di hati Tuhan, saudaraku. Hatimu yang tulus mengasihi Dia. Hatimu yang tulus untuk percaya kepada Dia. Hatimu yang tulus untuk benar-benar memberikan dan mempersembahkan yang terbaik kepada Dia. Itulah yang Tuhan mau, saudaraku. Itu yang Tuhan cari dan itu yang Tuhan suka daripadamu, saudara. Karena itu, saudaraku, mari kita hidup mengasihi Tuhan. Percaya kepada Dia, bertumbuh di dalam Dia. Bertumbuh melayani Dia. Melayani Dia dengan sukacita. Melayani Dia dengan autentik. Melayani Dia dengan apa adanya. Dengan membawa hati kita saja kepada Dia. Menjadikan Dia prioritas yang utama di dalam hidup kita. Karena tidak selamanya firman Tuhan itu boleh kita dengar, saudaraku. Akan ada masanya dikatakan. Orang akan merana. Jalan, dari gunung ke gunung mencari firman Tuhan. Tapi tidak lagi menemukannya. Tapi ketika itu sudah di dalam kita, menyatu di dalam kita. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu
itu akan memampukan kita terus berjalan sampai pada kesudahannya. Mari kita puji Tuhan, melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Berikan hatimu kepada Tuhan pada saat ini. Berikan hatimu, saudaraku. Berikan hatimu. Jangan pura-pura, sungguh-sungguh, tapi betul berikan hatimu. Kalau engkau merasa ada yang tidak beres di hatimu, selesaikan dengan Tuhan hari ini. Kalau engkau merasa kau punya masalah, sampaikan kepada Tuhan. Kalau engkau merasa tertekan, datang pada Tuhan pada hari ini. Dia akan lepaskan engkau, saudaraku. Kalau engkau sedang berbeban berat saat ini datang pada Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat, saudaraku. Harus jadi berkat. Selama kita ada di dunia ini, itulah kesempatannya. Ketika kita mati nanti, itu tidak ada lagi kesempatan. Oh, Rabakaya Rana Shikara Nama Kaya Rana Tuhan. Amin Tuhan. Mari datang, katakan pujian ini. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Mari saudaraku, pakailah hidupku. Biarlah ini menjadi pernyataanmu yang kudus di hadapan Tuhan pada pagi ini. Aku masih kuat karena waktunya akan datang, kedaluarsa itu akan datang. Ya Tuhan, berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dari awal, saudaraku, mari kita katakan, kita nyanyikan pujian ini, tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Karena kesempatan itu hanya saat kita hidup, saudaraku. Oh Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, itu tandanya Dia mau kita hidup bagi Dia. Aku yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, melayani dengan kasih dan percaya kepada Dia. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari bangkit berdiri dan katakan dengan segenap hatimu, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Selagi aku masih ada Tuhan, katakan
kami Tuhan. Kau mengenal hati kami, Kau mengenal pikiran kami. Biarlah kami berubah banyak Tuhan. Dengan kami hidup memikirkan perkara yang di atas dalam hidup kami. Engkau yang menjadi prioritas dalam hidup kami. Mendengar Engkau dengan sepenuhnya Tuhan. Tidak setengah-setengah Tuhan. Kami mendengar pengajaran tentang Engkau, tapi kami mau utuh Tuhan. Kami mau terus mengikut Engkau. Karena dalam hari-hari kami sesungguhnya Kau mau terus mengajari kami untuk hal-hal surgawi, untuk perkara-perkara yang kekal Tuhan. Itulah yang Kau mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami semuanya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, tanda kami mengasihi Engkau dan percaya kepada Engkau. Kami Tuhan menganggap Engkau yang utama di dalam hidup kami. Kami mengalami kepenuhan Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami, santero hidup kami hanya bagi Engkau, bagi kemuliaan nama Engkau. Karena itu tidak akan pernah diambil daripada kami Tuhan. Semua yang ada pada kami akan berlalu Tuhan. Akan berlalu ya apa yang ada di dunia ini. Tapi Engkau Tuhan, kasih kami dan percaya kami kepada Engkau tidak akan pernah Kau ambil daripada kami Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan, pakailah hidupku Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kurang, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi kami masih kuat, selagi kami masih bisa melayani-Mu, selagi masih kami diberi kesempatan, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti